Jika saya tanya, apa yang identik dengan negara Jepang? Mungkin sebagian dari kalian akan menjawab gunung Fujinya, matsurinya, kimononya, upacara minum tehnya, atau tentu saja bunga sakuranya. Bunga sakura yang menjadi simbol negara ini bukan hanya indah, tapi juga mencerminkan realita kehidupan masyarakat Jepang pada saat ini. Di balik kelopak yang mekar sebentar, lalu gugur dengan embunnya, tersimpan makna kefanaan, kesunyian, dan perjuangan untuk tetap bertahan di tengah perubahan zaman. Dan semakin saya belajar tentang Jepang, saya semakin sadar bahwa di balik keindahan sakura dan kemajuan teknologinya, terdapat sebuah cerita yang berlangsung. Cerita tentang menurunnya angka kelahiran, kesepian para orang tua, dan bagaimana masyarakat Jepang mempertahankan pekerjaan, kehidupan pribadi, dan juga keluarganya. Di sisi lain, negara saya, negara kita, Indonesia, sedang semangat dan gencar-gencarnya untuk mengejar dunia, terutama dalam industri. Kita ingin seperti negara Jepang yang maju, efisien, dan modern. Tetapi di tengah semangat itu, kita juga harus menghadapi berbagai tantangan, terutama tantangan untuk tetap menjaga nilai-nilai nasional, seperti nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan juga gotong royong agar tidak hilang. Suatu hari saya membayangkan sebuah pertemuan antara dua simbol ini, Sakura dari Jepang dan Melati dari Indonesia. Sakura berkata, "Aku indah, tapi aku cepat gugur. Aku kuat, tapi kesunyian dan penantianku panjang." Melati menjawab, "Aku kecil, tapi wangiku bertahan lama. Aku bisa tumbuh di tanah yang sederhana." Lalu saya membayangkan bagaimana jika kedua bunga ini saling tumbuh bersama. Pasti keduanya akan saling belajar dari diri yang lain. Sakura akan belajar dari keteguhan Melati, dan Melati akan belajar dari ketenangan Sakura. Bagi saya, pertemuan itu bukan hanya imajinasi dua bunga, tapi juga bayangan bagaimana hubungan Indonesia dengan Jepang. Jepang dengan teknologi yang matang, dan Indonesia dengan semangat muda dan kehangatan yang menghidupkan. Sebagai mahasiswa sastra Jepang, saya percaya bahwa bahasa bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan pemahaman dan perasaan antar bangsa. Karena itulah, saya yakin di masa depan nanti, hubungan antara Indonesia dan Jepang tidak akan cukup jika hanya dibangun melalui proyek industri atau teknologi semata. Hubungan itu harus lahir dari pertukaran manusia dan hati, bisa melalui pertukaran pelajar, agar generasi muda kedua negara saling tumbuh dalam perasaan pengertian, kolaborasi riset dan budaya, agar kemajuan teknologi tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, melalui dialog antar budaya, agar kedua negara saling memahami keseimbangan antara modernitas dan motivasi hidup. Karena pada akhirnya, Indonesia dan Jepang saling membutuhkan. Jika keduanya saling membuka hati, maka seperti Sakura dan Melati yang tumbuh di tangan yang sama, hubungan antara Indonesia dan Jepang juga akan mekar indah. Bukan hanya dalam bentuk kerjasama, tapi dalam bentuk persahabatan yang manusiawi dan abadi. Saya percaya masa depan persahabatan antara Indonesia dan Jepang bukan sekedar tentang siapa yang lebih maju, tapi tentang bagaimana keduanya saling tumbuh bersatu. Ketika Sakura melelayu dan menemukan tempat baru untuk tumbuh di tanah seluruh Indonesia, dan ketika Melati belajar berdiri tegak di tengah hembusan angin teknologi Jepang, disitulah persahabatan sejati tumbuh. Bukan hanya sebatas antara dua negara, tapi tentang dua hati yang saling memahami dan mengerti. Saya Eliza, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.